Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah selangkah demi selangkah gitu ya. Oke, mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. Salah satu kalimat favorit Ibu Hana adalah jalan satu langkah, lihat lagi selangkah ke depan. Itu yang sering dikatakannya kepada anak-anak maupun jemaatnya ketika mereka menghadapi masalah dan ketidakpastian. Apa yang dikatakannya itulah yang Ibu Hana yakini untuk hidupnya sendiri. Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dirinya seumur hidupnya, juga bagi seluruh keluarganya apapun yang terjadi. Padahal suaminya telah meninggal karena kanker beberapa puluh tahun sebelumnya dalam kondisi finansial yang kurang menguntungkan. Umat Tuhan acap kali menghadapi hidup tanpa kepastian, juga tanpa pengharapan yang mengembirakan. Namun justru di masa sulit Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya dan pimpinannya. Hal itu dialami oleh Israel di masa Samuel. Mereka baru saja bertobat dan beribadah kepada Tuhan setelah orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian yang dirampasnya. Mereka diserbu kembali oleh Filistin yang sama yang membunuh anak-anak Imam Eli serta mengalahkan orang Israel. Namun oleh doa Samuel, Tuhan mengacaukan tentara Filistin dan Israel pun memukul kalah Filistin. Di sanalah Samuel mendirikan batu peringatan yang disebut Ebenezer. Tuhan tidak membuka semua rencananya pada kita. Namun di setiap perhentian, kita perlu mengingat bahwa Tuhan ada. Sekalipun jalan kita tidak selalu aman, kita percaya bahwa Dia senantiasa memelihara dan memimpin. Relasi yang baik dengan Tuhan niscaya menambah keyakinan kita bahwa Tuhan peduli dan mendengar seruan kita minta tolong. Tuhan tidak membuka seluruh rencananya kepada kita, namun Dia tetap memimpin selangkah demi selangkah. Oke, mari kita membaca renungannya dan menggali isi Alkitabnya ya. Mari kembali kepada Tuhan. Sudah berapa lamakah hidupmu menjauh daripada Tuhan? Sudah seberapa jauhkah Tuhan di dalam hatimu? Oke, mari kita membaca 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu ditinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang-orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami dan kepada Tuhan Allah kita, supaya Dia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Setelah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang sangat hebat atas orang Filistin yang mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel, kembali pula pada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Oke, mari kita lihat ayat 2 ya. Nah, ayat 2 itu kita pelajari latar belakang tabut di Kiryat Yearim.
Jadi kenapa tabut Tuhan ini bisa tiba-tiba ada di Kiryat Yearim? Nah, jadi ceritanya begini ya, tabut perjanjian ini sempat dirampas oleh bangsa Filistin. Ketika tabut perjanjian itu ada di bangsa Filistin, maka Tuhan mendatangkan penyakit berupa borok-borok kepada orang Filistin. Sekalipun orang Filistin ini berusaha keras untuk memindah-mindahkan tabut ya, dari kota A ke kota B dan lain sebagainya ya, di Asdod, terus itu di Gad dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya tetap sama. Jadi borok-borok itu mengikuti kemana tabut itu berada. Sehingga tabut perjanjian ini, begitu orang Filistin membaca gejala seperti ini, dikembalikan ke orang Israel di Bet Semes. Di Bet Semes itu ternyata saking senengnya ya, ada 70 orang Israel itu yang meninggal dunia akibat melihat langsung daripada tabut perjanjian. Kita baca kisah ini di 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Dia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Nah, karena di Bet Semes itu tabut bait suci itu tabut itu tidak diperlakukan dengan sepantasnya, maka di ayat ke-21 kita lihat, lalu mereka mengirimkan utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu, maksudnya tabut itu kepadamu. Itulah sejarahnya, kenapa tabut perjanjian bisa sampai ke kota Kiryat Yearim. Nah, pelajaran yang diambil daripada ini adalah gini ya, euforia, sukacita yang berlebihan, sampai mengabaikan peraturan yang ada, itu justru akan mendatangkan duka cita. Contoh ya, misalkan gini ya, seorang memiliki pantangan makan sesuatu, tapi karena tim sepak bolanya itu juara dunia, atau menang gitu misalnya, atau mereka mendapatkan suatu tender yang nilainya itu super fantastiko, luar biasa. Sana senengnya, saking pengen merayakan, makan durian, bebek, semuanya jadi satu. Langsung kolesterol naik, terus tidak lama kemudian sakit keras. Nah, ini kan repot. Jadi ini adalah suatu contoh euforia yang berlebihan. Sukacita yang berlebihan sampai mengakibatkan peraturan-peraturan atau batasan-batasan yang ada. Ini yang terjadi di umat Tuhan di 1 Samuel 6:19 di orang di Bet Semes. Ini pelajaran penting ya. Jangan sampai euforia melanggar daripada limitasi atau batasan yang ada. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata orang Israel di Kiryat Yearim itu masih mengalami penjajahan atau tekanan dari pihak bangsa Filistin. Ya toh? Karena kalau kita lihat ayat 3, tulisannya berwarna merah, itu dikatakan gini ya, dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, berarti kan posisi sekarang belum dilepaskan kan? Wong masih akan kok melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi artinya ini ditahan. Oke? Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok tabut perjanjian itu kan sudah ada di Kiryat Yearim? Harusnya tabut perjanjian itu kan lambang di mana Tuhan itu hadir. Ternyata usut punya usut, orang Israel itu menyembah para Baal dan Asitoret selama meskipun mereka memiliki tabut. Ya. Mereka tetap tidak mau menjauhkan Baal dan Asitoret. Itu permasalahannya. Nah, penerapannya, sekalipun dalam rumah kita, kantor kita, bahkan gereja kita itu ada simbol-simbol kekristenan. Normalnya ya berarti ada salib, gambar Yesus, atau gambar itu ya, perjamuan akhir. Biasanya kan banyak loh simbol-simbol Kristen ya. Saudara, semuanya itu tidak menjamin hati kita tertuju pada Kristus, tidak menjamin. Penerapannya seperti itu. Ya contohnya bangsa Israel ini. Mereka itu memiliki tabut, tetapi
Mereka tidak menunjukkan hati mereka kepada Tuhan. Nah, jangan-jangan kita memakai anting salib, gelang salib, kalung salib, semua mungkin salib, bahkan di rumah kita ada berbagai macam salib. Tetapi apakah hati kita benar-benar dikuasai oleh kuasa salib Kristus? Pernahkah saudara berpikir demikian? Nah, adanya tabut bagi orang yang tidak percaya Yahweh justru mengandung kerugian besar. Nah, ini terjadi pada orang Filistin ya. Ada tabut, tapi orang itu tidak percaya pada Yahweh, Allah yang sesungguhnya. Maka ada borok-borok dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Judulnya Time to Confess and Pray. Saatnya untuk mengakui kesalahan maksudnya, dan berdoa. Oke, kita berkata, lihat gini ya. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Kenapa kok Samuel perlu berdoa? Karena Samuel mewakili orang-orang Israel yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Setelah ayat 6 ya, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, nah ini ya, ini confess, mengaku, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi kunci pertobatan menurut Samuel, bahkan orang Israel itu mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Jadi ini ya yang selalu saya sebut bolak-balik ya. Jadi confession preceding restoration. Jadi pengakuan dosa kita itu mendahului daripada pemulihan. Seringkali kebanyakan orang itu pengen hidupnya dipulihkan, tetapi tidak mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Nah, ini kunci kegagalan orang-orang ini kayak gini. Maunya dipulihkan tok, tapi tidak mau mengakui dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Gitu ya. Ayat 78. Ketakutan yang traumatis. Nah, bangsa Israel ini kemudian dengar, kan mereka ada di Mispa toh. Mereka dipimpin oleh Samuel. Terus ternyata intelijennya orang Filistin ini luar biasa ya. Begitu tahu orang Israel kumpul di Mispa, langsung raja-raja kota Filistin datangi Israel. Nah ini jangan bingung ya. Filistin itu memang terdiri atas banyak raja. Jadi Filistin itu bangsa ya, juga bukan suatu kayak negara yang dipimpin otoriter oleh satu raja, enggak. Jadi mereka itu bangsa yang terdiri atas banyak raja, terus apa ya istilahnya ya, ada kayak semacam wilayah-wilayah tertentu dengan raja-rajanya sendiri-sendiri. Jadi gitu. Nah, mereka nyerbu. Nah, kemudian orang Israel ini ketakutan sama Samuel. Lu Tuhan, aku ini sudah bertobat Tuhan. Ini kok baru bertobat, ngaku salah. Kok tiba-tiba ancaman ini ada? Bukankah Tuhan itu yang melindungi saya? Nah, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Nah, ini orang Israel mohon sangat kepada Samuel. Supaya Allah itu, Yahweh itu, menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Saudara, traumatis yang dijajah selama 20 tahun membuat penduduk Kiryat Yearim tidak memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Karena mereka sudah merasakan bagaimana susahnya itu dijajah oleh bangsa atau dikuasai oleh bangsa Filistin. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan tolong bangsa Israel sekalipun bangsa Israel terlibat skandal dengan Dewa Baal dan Asytoret. Gitu ya. Kan mereka baru saja bertobat. Tapi Tuhan tetap turun tangan dan memperhatikan orang-orang yang sangat sungguh-sungguh hatinya ditujukan kepada Dia. Ini poin penting ya. Saudara, jikalau hati kita tuh sungguh-sungguh kita tujukan kepada Tuhan, maka itu adalah suatu hal yang positif. Maka kehidupan saudara pasti akan Tuhan perhatikan. Tidak mungkin Tuhan luput mengawasi daripada kehidupanmu. Tidak mungkin. Ayat 9-10. Setelah itu Samuel mengambil seekor domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudara, sebelum Samuel ini ya meminta kepada Tuhan supaya diberkati, supaya diberi kekuatan untuk melawan, Samuel ini korban dulu.
Ketika bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, maka kehadiran tabut itu memiliki makna yang signifikan. Ini setelah bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Jikalau bangsa Israel dalam kehidupan sehariannya itu tidak mau mengakui keberadaan tabut itu dengan cara menyembah Baal dan Asytoret, maka dalam peperangan bangsa Israel pasti kalah dengan bangsa Filistin. Tapi karena sudah terlebih dahulu diwakili oleh Samuel, diajak oleh Samuel untuk kembali menyembah pada Yahweh, maka Tuhan menolong. Saudara perhatikan ayat 10 ya. Kalimat yang berwarna merah. Pada hari itu, Tuhan Guru besar yaitu Yehova, Yahweh, mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang-orang Filistin. Dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Orang Israel dengan kekuatan sendiri, gak mungkin mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Gak mungkin. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan yang hebat, maka bangsa Israel itu berhasil mengalahkan orang Filistin. Suatu perubahan yang tidak disangka-sangka. Jadi keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar, ini luar biasa ya. Yang biasanya orang Israel itu dikejar-kejar Filistin. Sangat ketakutan dengan orang Filistin. Ini mentalitasnya berubah. Jadi ketika seorang itu bertemu dengan Tuhan, itu ada suatu perubahan mentalitas. Dari mentalitas yang negatif menjadi mentalitas yang positif. Jadi perubahan yang dialami oleh orang Israel ini sungguh-sungguh amat drastis. Gitu ya. Jadi jika selama ini terkungkung tidak bisa melawan, maka mereka sekarang malah bisa mengejar orang Filistin. Keberanian melawan keinginan berbuat dosa. Setelah pertobatan, membuat orang itu semakin dekat kepada Yesus. Saudara, bangsa Israel juga memiliki keberanian untuk melawan keinginannya, untuk menyembah pada Baal dan Asytoret. Mereka harus lawan keinginannya itu. Dan ketika mereka lawan dan mereka bisa bertobat, maka ada hasil. Ada peperangan yang bisa mereka menangkan. Karena Tuhan menyertai mereka ketika mereka melawan orang-orang Filistin. Ya, ini suatu pelajaran yang sangat penting ya. Nah, Ebenezer dalam dunia modern, apa maksudnya? Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan itu menolong kita. Saudara, kalau kita lihat, ketika kemenangan terjadi, Samuel ini selalu mengingat Tuhan dengan cara mendirikan mezbah. Jikalau kita bandingkan Samuel dengan kehidupan kita, apakah kita ketika kita itu mencapai sesuatu, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sajakah? Atau kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan mengagungkan, wah ini kalau nggak ada aku ya, ini semuanya bisa nggak jadi loh. Nah, suatu proses yang penting. Adakah dalam tanda kutip Ebenezer dalam kehidupan kita? Maksudnya apa? Adakah filosofi sampai di sini Tuhan menolong kita? Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kita bisa mencapai suatu jabatan. Atau kita bisa mencapai suatu hal yang luar biasa. Tidakkah saudara ingat bahwa Tuhan itu yang menolong kita? Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan tidak buka jalan, maka kita juga tidak bisa mencapai sampai fase yang seperti ini. Jadi, tanamkanlah filosofi Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini penting sekali. Jadi Samuel ini tadi mengawali dengan mempersembahkan mezbah korban bakaran, mengakhiri dengan mengambil sebuah batu dan serta mendirikan mezbah, serta mengucap syukur dengan mengatakan Ebenezer. Jadi ngawali dan mengakhiri suatu proyek ini bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita ngawali suatu proyek tidak ada Tuhan, kalau proyeknya gagal nanti malah datang kepada Tuhan. Wes telat. Jadi kalau kita lihat ya, efek yang ditimbulkan oleh Samuel selama hidupnya, itu adalah gini ya. Yang kalimat berwarna merah. Tangan Tuhan melawan orang Filistin apa? Seumur hidup Samuel, bayangkan. Seumur hidup Samuel, ini disertai Tuhan. Filistin yang biasanya nyerang-nyerang itu gak bisa nyerang gara-gara Samuel. Itu efek atau dampak kehadiran Samuel di tengah bangsa Israel. Saudara, apakah dampak kita di tengah lingkungan kita?
Apakah sungguhan kita memberikan dampak di sekitar kita? Ataukah kita tidak memberikan pengaruh apapun sama orang-orang di sekitar kita? Seberapa besar pengaruh kekristenan yang saudara tanamkan di sekitar Anda? Seberapa besar orang itu melihat Allah, melihat Tuhan ketika Anda bekerja, ketika Anda itu berusaha? Seberapa besar orang melihat seperti itu? Ataukah ketika orang melihat saudara, orang akan pikir, lu anak Tuhan kok kayak gini. Apa kayak gitu? Marilah kita jadi perenungan bersama. Dan ini ya, slide terakhir, ini efek yang ditimbulkan oleh Samuel ini luar biasa hebat. Tidak cuma bangsa Filistin itu tidak nyerang lagi. Tapi kota-kota yang dulunya diambil oleh orang Filistin, ini sekarang dikembalikan lagi. Ekron, Gad, semuanya dikembalikan lagi. Mungkin mereka traumatis terhadap penyakit borok-borok itu ya. Sehingga mereka tahu bahwa siapa yang mereka lawan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Jadi tidak hanya serangan Filistin yang berhenti, tapi pemulihan, restoration terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Masih ingat? Confession preceding restoration. Jadi pengakuan, rasa bersalah, guilty feeling, pengakuan, mengaku dosa, confession, itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika itu terjadi, kota-kota milik Israel yang dulunya dirampas bangsa Filistin, semuanya kembali dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Saudara rindu hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Jika iya, mulai sekarang, confess your sins in the eye of our God. Jangan pernah ada yang disembunyikan. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Mengakulah di hadapan Tuhan, maka terimalah uluran tangannya untuk membantu Anda bebas dari segala keberdosaan saudara. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.